Di sini kami akan membahas mengenai manajemen sumber daya manusia atau disingkat MSDM. Pertama, apa itu pengertian MSDM? MSDM atau manajemen sumber daya manusia adalah salah satu fungsi dalam sebuah perusahaan atau organisasi yang fokus pada kegiatan rekrutmen, pengelolaan, dan pengarahan untuk orang-orang yang bekerja dalam perusahaan tersebut. Divisi HR yang mengelola manajemen sumber daya manusia ini akan menyediakan pengetahuan, peralatan yang dibutuhkan, pelatihan, layanan administrasi, pembinaan, saran hukum, serta pengawasan dan manajemen talenta. Kedua, tujuan. Apa sih tujuan manajemen sumber daya manusia? Tujuannya yang pertama, untuk mengembangkan efektivitas kerja sumber daya manusia di dalam organisasi. Yang kedua, memperbaiki kualitas tenaga kerja dalam suatu organisasi sehingga dapat memberikan kontribusi lebih kepada organisasi. Ketiga, memberikan aturan kerja yang efektif dengan produktivitas tinggi kepada organisasi. Keempat, untuk menyeimbangkan antara tujuan masing-masing individu dan menyelaraskannya hingga mampu bergerak dalam irama yang sama demi mencapai tujuan bersama. Dan yang kelima, untuk membantu para manajer fungsional dan manajer lini dalam mengelola seluruh tenaga kerja atau karyawan selaku sumber daya manusia dengan cara yang lebih efektif. Fungsi manajemen sumber daya manusia. Fungsi manajemen sumber daya manusia ini ada 9, yaitu staffing atau mengatur keanggotaan. Mengatur keanggotaan dalam fungsi ini ada 3 kegiatan penting yang termasuk, yaitu perencanaan, penarikan, juga proses seleksi. Yang kedua, evaluasi. Evaluasi di sini termasuk dalam melakukan pelatihan juga penilaian terhadap para calon karyawan baru maupun karyawan lama. Yang ketiga, penggantian dan kepuasan atau sering juga disebut reward. Manajemen sumber daya manusia juga berurusan dengan reward akan kinerja yang telah dilakukan oleh para karyawan. Seperti pemberian reward meliputi gaji pokok, bonus, insentif, asuransi, atau jatah cuti. Yang keempat, pelatihan dan penasehat. Pihak Departemen Sumber Daya Manusia juga bertanggung jawab untuk memberi penasehat terhadap calon karyawan maupun calon karyawan baru. Yang kelima, pembangunan relasi. Manajemen sumber daya manusia juga berperan penting dalam membangun relasi dengan karyawan seperti melakukan negosiasi dengan pihak perserikatan pekerja. Yang keenam, menciptakan kondisi aman dan sehat. Manajer sumber daya manusia juga mempunyai fungsi yang keenam, yaitu sebagai pencipta kondisi yang aman dan sehat. Yang ketujuh, mendalami masalah. Fungsi selanjutnya adalah sebagai pencari solusi dari masalah-masalah yang terjadi atau problem solver yang dapat dilakukan tentu mengumpulkan berbagai informasi yang terkait dan menganalisinya. Yang kedelapan, pengintegrasian. Yang dimaksud dengan integrasi di sini ialah menyatukan kepentingan perusahaan dengan kebutuhan karyawan. Yang kesembilan, pemberhentian karyawan yang biasa disebut PHK atau pemutusan hubungan kerja adalah proses pemutus atau mengakhiri kontrak atau hubungan kerja antara perusahaan dengan karyawan. Baik, terima kasih. Baik, selanjutnya kita masuk ke pembahasan nomor 4. Pembahasan nomor 4 kita akan membahas tentang ruang lingkup manajemen sumber daya manusia. Ruang lingkup manajemen sumber daya manusia merupakan suatu proses sistematik guna mencapai perubahan yang diinginkan dalam perilaku karyawan dengan melibatkan hal berikut. Yang pertama, melibatkan hal human resource planning. Human resource planning yakni perencanaan sumber daya manusia yang dibutuhkan organisasi atau perusahaan. Yang kedua, masuk kita ke job analysis. Job analysis yakni menganalisa dan menjelaskan secara rinci mengenai masing-masing pekerjaan atau jabatan dalam perusahaan atau sebuah organisasi. Yang ketiga, kita masuk ke recruitment and selection. Recruitment selection
yakni perekrutan dan penyeleksian karyawan yang dibutuhkan sesuai dengan syarat, sistem, tata cara, dan proses yang telah ditentukan. Masuk keempat, orientation and induction. Orientation and induction yakni memperkenalkan perusahaan budaya, nilai, dan etika kerja. Dan yang kelima, untuk membantu para manajer fungsional dan manajer lini dalam mengelola seluruh tenaga kerja atau karyawan selaku sumber daya manusia dengan cara yang lebih efektif. Pembahasan berikutnya yaitu pendekatan manajemen sumber daya manusia. Pendekatan manajemen sumber daya manusia ini ada tiga, yaitu pendekatan mekanis, yang artinya pendekatan mekanis adalah mengganti peranan tenaga kerja manusia dengan tenaga mesin untuk melakukan pekerjaan. Yang kedua, pendekatan paternalis, yang artinya manajer harus bertindak seperti bapak terhadap anaknya atau memperlakukan karyawan dengan baik, menyiapkan fasilitas-fasilitas terhadap karyawannya, dan serta memberikan pinjaman uang serta didirikan toko sehingga karyawan dapat memberi keperluan secara kredit. Yang ketiga, pendekatan sistem sosial, yang artinya pendekatan sistem sosial memandang bahwa organisasi atau perusahaan adalah suatu sistem yang kompleks yang beroperasi dalam lingkungan yang kompleks yang bisa disebut sebagai sistem yang ada di luar. Itulah arti dari pendekatan manajemen sumber daya manusia. Berikutnya contoh manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia internasional. Persaingan global dalam perusahaan multinasional tidak dapat hanya dihadapi dengan menyediakan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi tinggi di bidangnya. Lebih dari itu, perusahaan harus memiliki strategi dan valuable asset dalam perusahaan itu sendiri sehingga sumber daya manusia memiliki komitmen berwawasan luas tentang perusahaan di negara lain, mampu bersaing menghadapi tantangan dan cepat beradaptasi dalam lingkungan yang baru. Sumber daya manusia tersebut harus didistribusikan dan dialokasikan sedemikian rupa dengan cara tertentu sehingga dapat menyediakan keunggulan yang bersaing. Pengelolaan tenaga kerja asing, dalam hal ini expatriate, melalui penugasan keluar negara harus dilakukan dengan baik oleh perusahaan-perusahaan besar dan dengan pilihan strategi yang tepat merupakan upaya untuk mencapai tujuan perusahaan tersebut.